Halo teman-teman kelas 11 MIPA, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya di rumah. Pada hari ini kita akan masuk pada pokok bahasan baru, yaitu berkaitan dengan jaringan tumbuhan. Nah teman-teman, untuk jaringan tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Yang pertama jaringan meristem atau yang disebut dengan jaringan embryonal. Kemudian yang kedua yaitu jaringan dewasa atau yang disebut dengan jaringan permanen. Untuk jaringan meristem itu sendiri kita bagi jadi dua. Ya, pertama yaitu berkaitan dengan asal-usulnya. Maka dibagi menjadi meristem primer dan juga meristem sekunder. Yang kedua yaitu berdasarkan letaknya. Ada yang disebut dengan meristem apikal, kemudian lateral, dan interkalar. Kemudian jaringan yang kedua selain meristem yaitu ada jaringan dewasa atau permanen. Dibagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu jaringan pelindung, kemudian ada jaringan dasar, kemudian penguat, pengangkut, dan sekretori. Untuk jaringan meristem itu sendiri adalah jaringan yang masih sifatnya embryonal atau selnya masih mengadakan proses pembelahan. Maka ciri-ciri dari meristem diantaranya yaitu selnya mampu mengadakan pembelahan, kemudian ukuran atau bentuknya relatif sama, kaya akan protoplasma, dan juga dinding selnya lebih tipis. Nah, meristem berdasarkan letaknya maka dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada meristem apikal. Nah, meristem apikal ini letaknya di ujung, sifatnya sebagai pemanjangan ya. Bisa di ujung akar dan juga di ujung daun. Kemudian bisa juga di ujung batang. Kemudian yang kedua yaitu meristem lateral yang berada di samping gitu ya. Ini bersifat untuk pembesaran atau diameter, contohnya yaitu kambium. Kemudian juga ada meristem yang disebut dengan interkalar atau yang disebut dengan meristem antara. Nah, ini letaknya di antara jaringan dewasa ya, seperti nanti berada di tanaman rumput-rumputan atau bambu. Kemudian untuk jaringan meristem berdasarkan asal-usul terbentuknya ada dua ya. Jaringan meristem yang primer itu adalah bagian dari meristem apikal yang tadi sudah Bu Apri jelaskan. Artinya di sini adalah sifatnya sebagai sifat pemanjangan, menyebabkan pertumbuhan primer. Jadi pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang mengakibatkan proses pemanjangan. Dan kedua yaitu disebut dengan meristem sekunder gitu ya. Meristem sekunder ini adalah terjadi di bagian meristem lateral atau samping. Nah, ini berakibatkan pada pembesaran diameter. Jadi kalau primer itu lebih ke pemanjangan, kemudian kalau yang sekunder itu lebih ke pembesaran gitu ya. Nah, itu tadi teman-teman berkaitan dengan sekilas jaringan meristem. Nah, jikalau jaringan meristem ini mengalami diferensiasi atau spesialisasi, maka akanlah terbentuk yang disebut dengan jaringan dewasa. Nah, maka setelah ini kita akan bahas tentang jaringan dewasa yang merupakan hasil diferensiasi atau spesialisasi dari meristem. Nah, yang pertama yaitu yang akan kita bahas adalah ada beberapa sebenarnya. Ada jaringan pelindung yang disebut dengan epidermis, teman-teman biasa kenal itu. Kemudian ada jaringan dasar yang dikenal dengan parenkim. Kemudian juga ada jaringan pengangkut yang disebut dengan xilem dan floem. Kemudian jaringan penyokong yang disebut dengan kolenkim dan sklerenkim. Kemudian yang terakhir adalah jaringan pengeluaran atau sekretori. Nanti bisa saja contohnya adalah getah. Untuk jaringan dewasa yang pertama, kita akan bahas berkaitan dengan jaringan pelindung atau yang disebut dengan epidermis. Nah, ini biasanya letaknya di permukaan, yaitu untuk melindungi bagian jaringan atau organ di bawahnya. Oke, kemudian ciri khasnya adalah bentuknya itu seperti balok gitu ya. Kalau kita lihat susunannya seperti balok, kemudian dia berlapis tunggal dan sangat rapat susunan selnya, tidak ada ruang antara sel. Dan di bagian epidermis ini tidak memiliki klorofil. Oh ya teman-teman, untuk epidermis ini juga mengalami suatu perkembangan atau diferensiasi ya. Di antaranya dia bisa membentuk stomata atau yang disebut dengan mulut daun. Nah, biasanya teman-teman kenal fungsinya adalah pertukaran oksigen dan CO2. Juga sebagai tempat keluar ini ya, proses terjadinya transpirasi atau penguapan.
Nah, kemudian ada juga lentisel yang berada di batang, sama fungsinya yaitu sebagai pertukaran gas. Kemudian mungkin teman-teman juga baru dengar epidermis juga berkembang menjadi sel kipas. Nah, bisa teman-teman lihat ciri khasnya adalah kalau epidermis itu kan seperti balok susunannya, tapi kalau sel kipas itu biasanya 3 atau 4 selnya lebih panjang. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ini, jadi posisinya sel kipas itu lebih panjang daripada epidermis di bagian sekitarnya. Fungsinya hampir sama, yaitu sebagai proses gitu ya, untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada juga trikoma. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah seperti rambut-rambut tipis ya. Trikoma ini atau jarum-jarum gitu pada lapisan epidermis. Nah, ini juga membantu untuk melindungi tanaman. Kemudian ada juga emergensia. Emergensia ini biasa kita jumpai pada tanaman rambutan gitu ya. Jadi dia berupa duri tapi tidak dapat lepas sendiri. Kalau trikoma tadi itu duri yang bisa dilepas-lepas sendiri gitu ya. Misalnya ada pada bambu atau tebu. Nah, kalau trikoma itu pada tebu ya. Kalau teman-teman lihat itu halus sekali duri-durinya, itu bisa lepas sendiri. Nah, kalau emergensia ini bisa dijumpai seperti di rambutan atau di tumbuhan duri mawar begitu ya. Jadi dia agak sedikit kaku, tetapi itu masih bisa dilepas oleh kita. Nah, kalau yang spina gitu ya, ini bedanya trikoma, emergensia, dan spina. Kalau spina itu biasa kita jumpai misalnya di duren kayak gitu ya, buah durian gitu ya, biasa teman-teman kenal. Ini tidak mudah dilepaskan, butuh bantuan misalnya dengan pisau ataupun sebagainya gitu ya. Jadi ini lebih tajam gitu dan juga posisinya lebih ke dalam. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini, antara trikoma, emergensia, spina adalah yang paling luar permukaan gitu ya, itu trikoma, sehingga dia lepas, gampang lepas. Kemudian kalau emergensia agak tengah, agak sulit lepas. Tapi kalau yang spina ini memang agak ke dalam sehingga sangat susah untuk lepas. Nah, untuk jaringan dewasa yang kedua adalah jaringan parenkim atau yang disebut dengan jaringan dasar. Di antaranya ciri-cirinya adalah teman-teman bisa lihat pada gambar ini, bentuknya itu seperti persegi 6 gitu ya. Dia kayak akan vakuola atau nanti fungsinya adalah tempat penyimpanan cadangan makanan yang udah kita bahas juga di bab 1. Kemudian juga ukuran selnya itu besar-besar dan terdapat ruang antara sel. Nah, untuk parenkim ini banyak sekali diferensiasinya. Kita akan lihat satu persatu. Ada yang disebut dengan parenkim asimilasi yang dia berfungsi untuk dalam proses fotosintesis ya. Contohnya yaitu jaringan palisada dan juga spons yang ada di pada daun. Kemudian juga ada jaringan parenkim penimbun. Nah, ini untuk berfungsi adalah penyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu umbi. Pada umbi. Kemudian juga ada parenkim air yang berfungsi adalah untuk menyimpan air. Contohnya tumbuhannya itu adalah kaktus. Kemudian juga ada parenkim udara gitu ya. Parenkim udara itu berfungsi untuk menyimpan udara. Nah, ini contohnya pada tanaman air atau hidrofit. Kemudian juga ada parenkim pengangkut yang kita kenal dengan berada di sekitar xilem dan juga floem. Juga ada parenkim penutup luka ya, yaitu biasanya yang kita kenal dengan kambium gitu ya. Kambium ini sifatnya juga terus membelah sehingga bisa menutup lapisan atau permukaan yang luka gitu ya dari suatu tumbuhan. Oke, untuk jaringan selanjutnya adalah jaringan penguat, yaitu ada dua, sklerenkim dan kolenkim. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu kolenkim. Kolenkim ini pada umumnya ya terdapat di bagian tumbuhan yang masih muda sekali karena selnya itu hidup, jadi dia masih memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang untuk menyokong tumbuhan yang masih muda, dan ini mengandung atau banyak sekali mengandung protoplasmanya. Nah, sedangkan sklerenkim kebalikannya, dia berada di jaringan yang sudah mati begitu ya, atau sudah tua, dan kemudian sel-selnya itu sudah mati, tidak mengadakan pertumbuhan ataupun perkembangan. Nah, dan ini tidak mengandung kloroplas ataupun protoplasma di dalamnya. Jadi, ini benar-benar tumbuhan yang selnya sudah mengalami kematian. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada jaringan yang disebut dengan pengangkut yang teman-teman sudah tahu, yaitu xilem dan floem gitu ya. Apa sih bedanya? Pasti teman-teman sudah tahu. Kalau xilem itu lebih berfungsi untuk pengangkutan air dan garam-garam mineral gitu ya, dari akar dia bawa sampai ke
daun gitu ya sampai ke atas. Kemudian kalau floem itu berfungsi untuk mengangkut sari-sari atau hasil fotosintesis yang akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, terakhir adalah jaringan dewasa, yaitu jaringan sekretori atau jaringan pengeluaran. Jadi tumbuhan tuh mengeluarkan suatu zat. Di antaranya apa aja? Yaitu ada saluran getah, kemudian juga misalnya pada karet atau pepaya teman-teman menjumpai getah gitu ya. Kemudian juga ada sel-sel resin atau minyak, misalnya kayu putih, kelapa sawit gitu ya. Kemudian juga ada lendir yang dihasilkan misalnya seperti lidah buaya gitu ya. Kemudian juga ada sel-sel mirosin kayak gitu ya, berupa senyawa protein yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Demikian proses pembelajaran kita pada hari ini. Topik jaringan tumbuhan kita sudah bahas berkaitan dengan jaringan meristem, diantaranya berdasarkan letaknya dan asal-usulnya. Kemudian juga kita udah bahas jaringan dewasa, ada jaringan pelindung, epidermis, jaringan dasar, kemudian jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan sekretori. Next, minggu depan kita akan bahas yaitu berkaitan dengan organ pada tumbuhan. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.